wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Intan Brilian. Sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Micro Teaching, di sini saya akan melakukan suatu pengajaran, di mana yang saya sesuaikan adalah menurut RPP saya sendiri, yakni mengenai materi dari GLB dan GLBB. Oke, sebelum masuk ke dalam inti dari materi GLB dan GLB, mari kita sama-sama melafazkan al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari GLB dan GLBB. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi GLB dan GLBB, kira-kira apa ya kebermanfaatannya kita mempelajari GLB dan GLBB ini sendiri? Nah, saya akan jelaskan pada materi GLB dan GLB. Oke, yang pertama kali saya akan jelaskan adalah materi si GLB dan GLB ini dulu. Apa sih teman-teman GLB itu? Benar banget, gerak lurus beraturan. Nah, kalian tahu nggak konsepnya apa? Kalau kalian belum tahu, saya kasih tahu. Konsep dari GLB ini ialah gerak lurus suatu objek di mana geraknya ini memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, dan dia itu tidak memiliki percepatan. Itu aja. Jadi sehingga jarak yang dihasilkan dari gerak lurus tersebut adalah perkalian antara kecepatan dan juga waktu sendiri. Itu persamaan dari si GLB. Udah paham gak konsepnya? Kalau kalian belum paham, saya akan berikan contoh. Kalian pernah gak yang namanya naik sepeda? Tentunya pernah kan? Mungkin bukan naik sepeda, mungkin sedang berada dalam keadaan naik motor, naik mobil, dan kendaraan lainnya. Intinya menaiki sesuatu yang akan bergerak. Nah, kendaraan. Oke. Kalau kalian pernah mengalami hal tersebut, kalian pernah tentunya yang namanya melalui lintasan yang lurus, sehingga kalian dikategorikan pernah mengalami GLB itu sendiri, gerak lurus beraturan. Jadi, konsepnya di sana, apabila kita melalui lintasan yang lurus, itu sudah dikategorikan sebagai peristiwa GLB. Nah, apalagi Kak? Intinya, pada konsep dari GLB ini sendiri, kita hanya mengalami pergerakan pada lintasan yang lurus saja. Tidak belok ke sana, belok ke sini. Walaupun lintasan, misal jalan yang kalian lalui, misal ada pengkolan, ada tikungan, kalian melalui itu, tapi kalian pernah tetap akan melalui yang namanya lintasan yang lurus, sehingga dapat dikategorikan kalian pernah mengalami yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Jadi kalian udah paham mengenai GLB? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari GLBB. Nah, ada yang tahu nggak apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Benar banget. Jadi konsep si GLBB ini sendiri tidak jauh beda dengan konsep dari GLB. Bedanya pada besarannya saja. Pada konsep GLBB ini sendiri ada gerak lurus pada suatu objek, di mana gerak yang dialami oleh objek ini memiliki kecepatan yang berubah-ubah pada setiap waktu atau setiap detik. Nah, ini diakibatkan oleh percepatannya yang konstan. Nah, kalau tadi GLB kecepatannya yang konstan, kalau sekarang GLBB-nya yang percepatannya yang konstan dan kelajuannya yang berubah-ubah di setiap waktu. Nah, itu konsep dari si GLBB sendiri. Kalian masih belum paham mengenai konsep GLBB? Saya berikan contoh. Contoh dari konsep si GLBB ini, kalian pernah nggak
yang namanya menaiki sepeda, apakah kalian pernah mengalami yang namanya kenaikan, penurunan? Nah, itu termasuk dari contoh si GLBB ini sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tahu nih ya, waktu kita mengalami kenaikan, apa sih yang kalian rasakan? Waktu kalian mengalami penurunan, apa sih yang kalian rasakan? Nah, dari salah satu contoh tersebut, kita bisa tahu tuh, waktu saya mengalami penurunan, kecepatan dari kendaraan saya semakin dipercepat. Nah, itu tandanya kecepatannya sudah berubah-ubah, sehingga itu termasuk adalah peristiwa dari si GLBB. Jadi, semakin manapun percepatannya yang semakin diperlambat maupun dipercepat, itu termasuk peristiwa dari GLBB. Nah, kalian tentunya pernah mengalami yang namanya peristiwa dari GLBB sendiri. Itulah konsep atau kebermanfaatan yang kita alami untuk kehidupan kita sehari-hari terhadap materi si GLB dan GLBB. Sebagai tambahan untuk contoh dari GLB pada gerak jatuh bebas, kalau kalian pernah melihat yang namanya buah yang jatuh, itu termasuk peristiwa dari GLB sendiri. Ataupun kalian yang jatuh dari atas genteng, berarti kalian pernah mengalami yang namanya GLBB sendiri. Nah, itu termasuk juga contoh dari si GLBB itu. Nah, kalau kalian udah paham mengenai konsep dari materi GLB dan GLBB, sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan dari GLB dan GLBB sendiri. Yang pertama, GLB. Sesuai dengan penjelasan saya yang tadi mengenai GLB, bahwa jarak tempuh itu adalah perkalian antara kecepatan dan juga waktu. Jadi kecepatan dikali waktu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh. Oke, di sini saya akan memberikan contoh mengenai contoh soal dari GLB sendiri. Pada soal pertama, di sini yang berbunyi, Ari berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 sekon. Berapakah besar kecepatan berlari dari Ari? Setelah menemukan soal seperti ini, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencari diketahuinya dalam soal tersebut. Dalam soal diketahui bahwa Ari berlari sejauh 60 meter, sehingga dapat ditulis di sana nilai dari S-nya atau jarak yang sama dengan 60 meter dalam waktu 10 sekon, sehingga diketahui di sana nilai dari T kecilnya, yakni sebesar 10 sekon. Selanjutnya, yang dapat kita tulis adalah ditanyakannya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah besar kecepatan berlari si Ari, sehingga yang dapat ditulis di sana adalah besar kecepatan lari si Andi atau besar dari Pi. Setelah ditemukan, diketahui yang ditanyakannya, sekarang kita lanjut untuk menjawab soal. Sesuai dengan perumusan umum dari GLB, yakni Pi sama dengan S per T, maka teman-teman langsung bisa untuk masukin yang telah diketahui di sana. Jarak 60 meter dan juga waktunya 10 sekon, sehingga 60 meter dibagi 10 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Jadi di sini dapat ditemukan bahwa besar kecepatan Ari dalam menempuh jarak 60 meter dalam waktu 10 sekon adalah 6 meter per sekon. Nah, kalau kalian udah paham mengenai persamaan dari si GLB tadi, oke, kita lanjut ke persamaan dari GLBB-nya. Kalau dari persamaan si GLBB ini, karena kecepatannya berubah-ubah, jadi persamaannya seperti ini. Jadi, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Gitu loh persamaannya, persamaan umum dari si GLBB. Karena kecepatannya berubah, jadi ada antara kecepatan awalnya tentu dengan kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya berapa sih? Itu yang akan dicari di
GLB sendiri. Kalau tadi saya jelaskan mengenai kecepatan atau jarak tempuh dari si GLB gerak lurus beraturan, apa sih kira-kira rumus dari jarak tempuh untuk mengetahui jarak tempuh dari peristiwa GLBB sendiri? Nah, kalian bisa lihat di sini juga nih. Nah, ini merupakan persamaan dari si jarak tempuh antara untuk peristiwa si GLBB sendiri, yakni L sama dengan kecepatan awalnya dikali dengan waktu ditambah setengah dikali percepatannya dikali dengan waktunya kuadrat. Nah, itu merupakan persamaan rumus untuk mencari si jarak tempuh tadi pada peristiwa si GLBB. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan cuplikan pada contoh GLBB ini. Oke, kalian bisa lihat ya. Contoh soal GLBB ini yang berbunyi, sebuah benda yang semula diam lalu didorong oleh Doni sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh Doni tersebut yang telah bergerak selama 5 sekon? Oke, selanjutnya seperti biasa yang harus kita tulis terlebih dahulu sebelum menjawab soal, yaitu adalah diketahuinya. Dalam soal diketahui bahwa ada percepatan tetapnya sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Dan jangan lupa di sana juga diketahui bahwa benda tersebut awalnya dalam keadaan diam, sehingga pi 0 atau pi mula-mulanya itu sebesar 0 meter per sekon kuadrat. 0 meter per sekon. Pada soal tersebut juga dikatakan bahwa benda tersebut bergerak selama 5 sekon, sehingga dapat diketahui di sana nilai dari T atau besar dari waktunya itu sekitar 5 sekon atau 5 detik. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menulis ditanyakannya. Nah, apa sih kira-kira yang dicari dalam soal ini? Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa sih besar kecepatan benda setelah dia bergerak selama 5 sekon tersebut. Selanjutnya, setelah menemukan diketahui dan ditanyakannya, kita akan lanjut untuk menjawab soal. Nah, sesuai dengan perumusan umum dari GLBB sendiri, yakni Pt sama dengan Pi 0 plus A kali T. Setelah diketahui ada Pi 0, ada percepatan dan juga waktu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Tinggal dimasukkan pi 0-nya di sana 0 dan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat dikali dengan waktunya sebesar 5 sekon, sehingga hasil yang didapatkan berupa 15 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh Doni tersebut yang setelah bergerak selama 5 sekon yaitu sebesar 15 meter per sekon. Kalau tadi kita berbicara mengenai peristiwa GLBB untuk menemukan si jarak tempuhnya, kalau misal nih dalam soal ada yang mengatakan untuk peristiwa gerak jatuh bebas, gimana sih kira-kira persamaan dari soal tersebut? Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, dari persamaan ini kalian bisa tahu nih apa sih yang membedakan antara persamaan umum si GLBB ini tadi dengan apabila soalnya itu berupa gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah. Nah, dari persamaan yang tadi kalian tentunya nggak asing tuh. Ada yang beda satu. Nah, benar banget, yang beda di sana adalah antara percepatan dan percepatan gravitasinya. Jadi yang mempengaruhi dari gerak jatuh bebas ini sendiri adalah percepatan gravitasi. Nah, itu doang. Jadi sesuai dengan rumusnya, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan waktu. Nah, itu merupakan persamaan umum dari gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah.
Selanjutnya, apabila dia itu ingin mencari yang namanya jarak tempuh. Nah, kalau tadi kan karena kendaraannya itu yang agak gerak lurus yang mendatar gitu, jadi dia itu mencari jarak tempuhnya. Jadi perpindahan kedudukan atau berpindahnya suatu objek ke tempat yang lain itu termasuk jarak tempuhnya itu berapa sih gitu. Kalau sekarang kira-kira apa sih yang ditanyakan? Berarti yang ditanyakan itu adalah ketinggiannya, bukan jarak tempuh lagi. Ketinggiannya itu berapa sih gitu. Nah, untuk ketinggiannya bisa dikategorikan sama dengan persamaan dari si GLBB tadi yang bahwa S sama dengan P0 dikali T sama plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Jadi sama aja, tinggal diganti percepatannya saja bahwa H sama dengan P0 atau kecepatan awal dikalikan dengan waktu ditambah dengan setengah dikalikan percepatan gravitasi dikalikan waktu kuadrat. Kalian bisa lihat di sini nih supaya lebih jelasnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat cuplikan selanjutnya. Nah, di cuplikan ini kalian bisa lihat contoh dari si gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah. Oke, selanjutnya untuk soal gerak jatuh bebas, di mana di sini soalnya berbunyi Risti memiliki sebuah bola basket yang ingin dijatuhkan dari ketinggian 90 meter dan percepatan gravitasinya 20 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah kecepatan dari bola basket Risti saat menyentuh tanah? Seperti biasa, yang pertama kali kita lakukan adalah untuk menentukan diketahuinya terlebih dahulu, di mana diketahui di sana bahwa ketinggian jatuhnya bola basket Risti adalah sebesar 90 meter dan percepatan gravitasinya sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ingin ditanyakan atau yang ingin dicari dalam soal ini adalah berapakah kecepatan dari bola basket Risti saat menyentuh tanah. Lalu dapat diselesaikan menggunakan rumus H yang tadi mengenai persamaan rumus gerak jatuh bebas, yakni H sama dengan P0 dikali T plus setengah dikali percepatan gravitasi dikali T kuadrat. Nah, ditemukanlah turunan rumus sebesar PT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali dengan H. Dari turunan rumus tersebut, tinggal dimasukkan nilai besaran yang sudah diketahui tadi, yakni G sebesar 20 meter per sekon kuadrat dan hanya sebesar 90, sehingga 2 dikali 20 meter per sekon kuadrat dikali 90 meter sama dengan 3600. Karena PT-nya masih berupa kuadrat, jadi tinggal diakarkan saja, berarti akar dari 3600 adalah 60 meter per sekon. Jadi kecepatan dari bola basket Risti saat menyentuh tanah ialah secepat 60 meter per sekon. Oke, dari penjelasan awal hingga akhir, dari konsep hingga contoh soal, dapat saya simpulkan bahwa si GLB ini sendiri adalah gerak lurus di mana suatu objek itu memiliki kecepatan yang konstan atau tetap dan tidak memiliki percepatan. Sedangkan untuk si GLBB atau kita bisa bilang gerak lurus berubah beraturan, yakni gerak lurus yang dimana dia memiliki kecepatan yang berubah-ubah di setiap waktunya, tidak konstan lagi, dan dia memiliki percepatan yang konstan atau tetap. Itu kesimpulan dari materi GLB dan GLBB. Sekian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan penjelasan. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita sama-sama diberikan keberkahan ilmu oleh Allah SWT. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.